Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi arsalah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ikhwatil hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wal musara'ati ilaihi wa ta'allumi fihi liyazdada taqwakum fatafuza dunyan wa ukhra. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qur rabbi zidni 'ilma wa qala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wa qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul 'ilma darajat wa qala innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat sekalian, pada Jumat terakhir bulan Rajab ini, sebagai pesan ketakwaan, saya ingin menyampaikan pesan besar Rasulullah SAW yang banyak dilupakan, yang banyak kaum muslimin melupakan hal ini. Hadirin jamaah sekalian, ketahuilah bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bisa benar dilakukan, hanya bisa lurus ditegakkan, hanya bisa sempurna dijalankan jika didukung dengan ilmu agama yang memadai, ilmu agama yang mencukupi. Takwa tidak mungkin dilakukan oleh orang bodoh. Takwa tidak mungkin dilakukan dalam keadaan bodoh terhadap agama. Hadirin jamaah sekalian, kita sudah sangat sering mendengar para ulama memaknai ketakwaan sebagai kesiapan untuk melakukan perintah-perintah Allah dan kesiapan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya untuk bertakwa kita harus tahu apa yang Allah perintahkan, dan untuk bertakwa kita harus tahu apa yang Allah larang pada kita. Kita harus tahu ma'murat, perintah-perintah. Kita harus tahu manhiyat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang Allah, apa yang dilarang Rasul, kita jauhi. Semakin banyak pengetahuan kita bahwa Allah, Rasul menyuruh ini, menyuruh itu, semakin banyak pengetahuan kita bahwa Allah dan Rasulnya melarang ini, melarang itu, maka akan semakin kuat ketakwaan kita. Sebaliknya, semakin sedikit pengetahuan kita tentang apa yang Allah perintahkan, semakin sempit wawasan kita tentang apa yang Allah larang, maka takwa pun akan sekecil itu, akan sesempit itu. Hadirin sekalian, untuk itu Rasulullah SAW telah memberikan perangkatnya pada kita dengan sebuah kewajiban, yaitu kewajiban thalabul ilmi, belajar, ngaji ilmu agama. Di dalam hadis sahih dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi fariidatun. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama adalah fardu ain kepada setiap muslim. Ini yang banyak terlupakan. Banyak di antara kita ketika kecil, dari TK SD kurang begitu belajar agama, lalu keburu masuk SMP, makin sibuk belajar agama, terlupakan lagi. Lalu keburu masuk SMA, juga masih tidak belajar agama. Usia makin tua, bodoh makin nyata. Lalu sibuk kuliah, lalu sibuk kerja, lalu sibuk berumah tangga, menua dalam kebodohan.
ngajinya nggak berubah dari sejak SD sampai menua. Lalu dia mulai sadar untuk beribadah, padahal ibadah butuh ilmu. Dia mulai sadar untuk bertakwa, padahal takwa butuh ilmu. Hadirin sekalian, ketahuilah setan akan lebih menghalangi Anda semua dari thalabul ilmi daripada menghalangi Anda dari ibadah. Setan mungkin akan membiarkan Anda beribadah dalam kebodohan, tetapi setan tidak akan tinggal diam membiarkan Anda jadi alim yang tahu mana hak, mana batil, yang tahu mana benar, mana salah. Itulah makanya kita menemukan banyak orang setelah menua lebih mudah beribadah, tapi masih malas untuk thalabul ilmi. Disitulah jebakan setannya. Kita pun mungkin sekarang begitu. Lebih semangat ibadah, duhanya semangat, witirnya semangat, saum rajabnya semangat, tapi ngajinya nggak pernah bertambah-tambah. Hadirin jamaah sekalian, Rasulullah telah memberikan perangkat pada kita dengan thalabul ilmi. Maka kita tidak bisa nanti berhujah di hadapan Allah karena kesalahan beribadah, kesalahan beragama. Tidak bisa kita mengatakan nanti i'tidar kepada Allah, ya Allah aku tidak tahu, ya Allah aku nggak paham. Nggak bisa. Allah telah mengirimkan para rasul sebagai hujjah, lalu para ulama sebagai pewaris, sebagai hujjah. Dengan mudah Allah akan katakan kepada kita, bukankah telah ada rasul yang aku utus? Bukankah telah ada ulama di sekitarmu? Bukankah telah banyak orang yang menekan agama? Hadirin, para ulama juga mengartikan takwa sebagai al-khasyah minallah, takut oleh Allah. Karena takut inilah yang akan membuat seseorang memperbanyak melakukan perintah dan sedikit mungkin melakukan larangan. Rasa takut ini akan jadi kendali ketakwaan. Di dalam ayat terakhir yang saya baca tadi, Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa yang takut kepada Allah hanya ulama. Apa artinya? Al-khasyah, takut kepada Allah, hanya bisa diwujudkan dengan kekuatan ilmu. Ayat ini innama yakhsyallaha min ibadil ulama adalah dalil terkuat bahwa ketakwaan, kesalihan, akhlak yang baik, segala macam fadail, keutamaan lahir batin itu hanya bisa terwujud dengan keilmuan. Hadirin, maka mudah-mudahan di akhir Rajab ini kita memiliki ghirah, himmah, semangat yang besar untuk ngaji, untuk belajar. Al-Imam Al-Ghazali mengutip di antara pendapat para ulama salaf tentang kebutuhan thalabul ilmi. Kata beliau, hati kita di mana di situ tempatnya ilmu, hati tempat ilmu Allah simpan di situ. Dari ilmu yang Allah simpan di hati akan muncul iradah, keinginan. Dari keinginan akan muncul qudrah, kemampuan. Dari kemampuan akan muncul harakah, gerakan. Akan muncul amaliyah. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ilmu untuk mengisi hati atau kebutuhan hati terhadap ilmu itu setidak-tidaknya kata beliau 2 kali dalam seminggu. Semalas-malasnya kita butuh 2 kali untuk benar-benar belajar ilmu agama dalam seminggu. Jadi kalau hari ini kita masih ngaji sebulan sekali, seminggu 2 kali, seminggu sekali, sungguh itu masih jauh dari cukup untuk menghidupi, untuk mentenagai hati kita menuju takwa. Jauh. 2 kali. Upayakan dalam seminggu kita 2 kali benar-benar ngaji, benar-benar di situ ada guru di depan kita, benar-benar kita mendengar nasihat, benar-benar kita memang mau belajar, benar-benar kita mau menyambut thalabul ilmi itu, benar-benar kita ingin mengisi hati kita dengan ilmu-ilmu agama, benar-benar kita ingin menambah apa saja perintah-perintah Allah, benar-benar kita ingin menambah pengetahuan apa saja larangan-larangan Allah, lalu kita berniat bertekad akan melakukan ilmu itu. Hadirin jamaah sekalian, nah untuk orang-orang yang seperti itu Rasulullah SAW saking pentingnya ini bahkan sampai disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qur rabbi zidni ilma",
Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakan, perintah pada Rasulullah. Pada Rasulullah kurang gimana berilmu, tidak ada yang paling berilmu melebihi Rasulullah SAW. Bahkan ilmu Rasulullah melebihi Jibril alaihissalam. Tetapi di dalam ayat ini Allah menyuruh, qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad SAW, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, tambahkan ilmu kepadaku. Maka di dalam riwayat lain, di antara doa yang sering Rasul baca adalah wazidni ilman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Saking pentingnya ilmu, Rasul disuruh minta bernambah ilmu, minta diberi tambahan ilmu. Padahal tidak ada satupun yang Allah perintahkan Rasul meminta tambahan, nggak ada. Rasul tidak diperintah, wahai Muhammad, katakan tambahlah iman. Muhammad, mintalah tambahan akhlak, mintalah tambahan, nggak ada yang lain. Tetapi Allah hanya menyuruh, wa qur rabbi zidni ilman. Cukup ini jadi nasihat buat kita, betapa kita sangat butuh tambahan-tambahan ilmu. Hadirin sekalian, mudah-mudahan besok lusa kita masuk Sya'ban, kita masuk Ramadan, kita akan menghadapi ibadah-ibadah yang banyak, ibadah-ibadah yang besar. Maka lakukan mulai hari ini ibadah itu benar-benar berdasarkan ilmu, bukan hanya berdasarkan mau, benar-benar berdasarkan pandangan, ajaran para ulama yang mewariskan ilmu dari Rasulullah SAW. Dengan begitu mudah-mudahan kita semua termasuk yang Rasul katakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan khairan aziman, kebaikan besar, kebaikan yang spesial, maka Allah akan memberinya pemahaman agama, Allah akan memberinya ilmu agama. Jika Anda mulai setelah khutbah ini mulai tumbuh semangat belajar agama, bertekad ngaji seminggu 2 kali, insya Allah itu alamat Anda akan mendapatkan khairan, kebaikan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ikhwatil hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amara bi amrin bada fihi bi nafsi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ya dafi'al bala ya dafi'al bala ya dafi'al bala ya ghiyasal mustaghithin ya ghiyasal mustaghithin ya ghiyasal mustaghithin. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi hifdzika wa 'iyadika wa 'ibadika wa 'iyalika wa jiwarika wa amnika wa amanatika wa hizbika wa hifdzika wa sitrika wa lutfika min kulli syaitani wa sultan wa insi wa jan wa baghin wa hasid wa sabuin wa hayyatin wa aqrab min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim.
Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghits wa min adzabika wa bi aqrana nastajir la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain wa asilana syu'unana kullaha bima aslahta bihi salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.